Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga masa pandemi ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga pada masa pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ini kita absen dulu apa gimana ya? Kok banyak yang nggak hadir nih? Langsung aja Mbak, kalau absen nanti nggak cukup kamu waktunya. Oh gitu. Absennya nanti aja. Oke. Langsung evaluasi mawon ya. Ayo. Nanti saya kasih kuis. Adik-adik silahkan menyalakan suaranya, unmute suaranya dan nyalakan videonya. Langsung ya. Kemarin kan sudah dijelaskan toharoh itu secara bahasa dan secara istilah. Lah mungkin bisa dijelaskan pengertian toharoh secara bahasa maupun istilah. Ayo, monggo adik-adik. Halo. Oh nggih, monggo lagi satu umroh nggih. Monggo apa Dek? Pengertian toharoh secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari najis. Sementara menurut istilah tentang hukum atas dari hukum atas menunaikan sholat dan ibadah maupun lainnya. Oke. Terus lagi ya, kemarin juga sudah dijelaskan macam-macam toharoh itu ada berapa, terus setiap pembagiannya itu juga ada berapa. Nah, macam-macam toharoh itu ada berapa nggih? Ayo adik-adik monggo silakan unmute. Halo adik-adik. Ada juga Bu. Oke. Apa saja? Sebutkan dan jelaskan pembagiannya. Bagian darah ada dua. Dari atas dan Oke. Ini latih satu umroh nggih. Nabila. Gabung Bu. Oh sama Nabila, nggih nggih. Monggo Mbak Nabila. Bagian darah ada dua. Nggih, terus ada dua apa aja yang disebutkan? Dari najis. Bersih dari atas melakukan wudu, mandi, bertayamum. Nggih. Kemudian yang kedua bersih dari najis, menghilangkan ibadah badan, tempat dan kaki. Najis itu dibagi menjadi berapa, Dik? Halo, Dik Nabila. Terbagi menjadi tiga Bu. Oke. Apa aja? Sebutkan dan berikan contohnya. Najis muhtawal, najis muhtawal sama najis mughaladzah. Najis muhafafah itu najis benar, contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki. Dan kelas contoh itu najis benar, contohnya yaitu bangkai, darah. Dan najis mughaladzah itu najis benar, contohnya anjing dan babi. Oke. Terus kemarin juga dijelaskan tuh ada benda-benda najis. Lah, sebutkan
Benda-benda najis apa saja? Ayo, Jadi darah yang sudah contoh nanah haid berubah itu ya nomor absennya. haram Nama ini siapa ini? Ainur Rosida. wajib. Iya Bu. Nomor absennya berapa? Mbak. Nomor 4 G. Ayo Dek, disebutkan apa aja. benda najis itu 1 babi, 2 darah yang sudah terisi, 3 air, 4 air bisul yang telah berubah, 5 air kencing dan berak, 6 hammer, 7 muntahan, 8 jalan keluar setelah melakukan gejala, 9 wajib dan 10 maju. Oh iya. Terus Oke, ini yang terakhir. Macam-macam air. Kemarin disebutkan ada 5 macam-macam air. Yang pertama itu ada air suci mensucikan. Kemudian juga ada air suci namun tidak mensucikan. Kemudian ada air muyamas, mutawayat dan air mutanajis. Nah, bisa disebutkan apa saja contoh-contoh dari air yang suci mensucikan. Ayo, siapa? Saya Bu. Siapa nih? Nama? Contohnya yaitu air laut, air zam-zam, dan air yang berubah karena mengendap dalam waktu lama. Bisa diulangi lagi, Dek. Ainur Rosida gini. Air hujan, air salju, air embun, air laut, air yang berubah karena mengendap dalam waktu yang lama. Oh, iya. Ya, karena waktunya sudah ini, kita langsung ke materi aja ya. Sebentar saya share screen untuk materi hari ini. Kita lanjut ke tentang haid, istihadah dan nifas. Ayo, udah dibaca materi mengenai haid, istihadah dan nifas? Apakah sudah dipelajari ya, Dek? Halo? Haid, istihadah dan nifas. Haid secara bahasa adalah mengalir, sedangkan secara istilah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umur 9 tahun dalam keadaan sehat atau tidak karena sakit dan tidak setelah melahirkan. Jadi jika darah yang keluar itu dikarenakan sakit, maka itu dinamakan istihadah. Dan jika darah itu keluar setelah melahirkan, itu dinamakan darah nifas. Nah, nanti kita bahas satu persatu, mulai dari darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Umur darah haid. Seorang wanita mungkin mengeluarkan itu sudah berumur 9 tahun, tidak harus sempurna berumur 9 tahun, boleh kurang asalkan tidak kurang dari 16 hari. Jadi jika ada seorang wanita itu berumur 16 tahun dan sudah mengeluarkan darah, itu dinamakan darah haid. Jika
9 tahun kurang dari 17 hari atau 18 hari, itu tidak dinamakan darah haid, akan tetapi dinamakan darah istihadah. Begitu pula jika mengeluarkan darah sebelum umur haid tersebut kemudian keluar terus sampai masuk pada umur haid, maka darah yang keluar sebelum umur haid itu dinamakan istihadah, dan darah yang masuk umur haid itu dinamakan darah haid jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat darah haid. Yang pertama yaitu berumur 9 tahun. Nah, tadi sudah dijelaskan kan, jika boleh kurang itu kurang dari 16 hari. Jika kurang dari 17 atau itu tidak dinamakan sebagai darah haid, tapi dinamakan sebagai darah istihadah. Kemudian tidak kurang dari 24 jam. Seumpama ada seorang wanita itu haid, sehari itu cuma mengeluarkan darah selama 23 jam. Nah, itu tidak dikatakan sebagai haid. Karena apa? Karena syarat dari darah haid itu adalah minimal 24 jam. Jika kurang dari jika kurang dari 24 jam itu dinamakan sebagai darah istihadah. Ataupun maksimal darah haid itu kan tidak lebih dari 15 hari, salah satu syaratnya. Nah, jika lebih dari 15 hari itu dinamakan sebagai darah istihadah. Kemudian kelar pada masa yang mungkin, atau kemudian warna-warna darah haid. Nah, ada beberapa macam warna darah haid, diantaranya ada warna hitam. Nah, warna hitam ini adalah darah yang paling kuat di antara darah yang lain. Kemudian ada juga warna merah, dan ada juga warna abu-abu atau merah kekuning-kuningan. Ada juga warna coklat dan warna keruh. Nah, maka jika ada cairan yang keluar dari kemaluan tapi warnanya itu bukan. Nah, ini cara menentukan masa haid. Contoh yang pertama itu ternyata ada 1 hari itu haid selama 24 jam. Nah, itu dikatakan sebagai darah haid. Kemudian tanggal 1, 10, 12, 14 hari itu haid selama 24 jam. Nah, contoh ya, tanggal 1 itu ada seorang wanita haid selama 24 jam, itu dikatakan sebagai darah haid. Kemudian ada lagi tanggal 1 kok keluar 4 jam, cuma 4 jam. Kemudian tanggal 4 keluar lagi 4 jam. Terus tanggal 9 itu juga keluar lagi 4 jam. Terus tanggal 11 itu juga keluar lagi 4 jam. Dan tanggal 13 juga keluar lagi 4 jam. Nah, itu kan belum selama 15 hari, baru 13 tapi secara terputus-putus. Jika di total 4 jam dikali 6 itu kan sudah sampai 24 jam. Nah, itu bisa dikatakan sebagai darah haid. Nah, jika apabila mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, jelas itu bukan darah haid, akan tetapi dinamakan sebagai darah istihadah. Jika ada 24 jam tapi kumpulan darah itu terputus-putus dalam waktu yang lebih dari 15 hari, ini juga dikatakan darah istihadah. Contohnya saja, tanggal 1 keluar 9 jam, kemudian tanggal 3 kok keluar lagi 5 jam, kemudian tanggal 5 kok keluar lagi 6 jam, kemudian tanggal 7 keluar lagi 3 jam. Nah, itu jika ditotal kan nggak sampai 24 jam walaupun secara terputus-putus. Nah, itu jika ditotal cuma 23 jam, jadi itu dinamakan sebagai darah istihadah. Kemudian jika darah yang keluar itu tidak ada 24 jam dalam waktu 15 hari, maka kemudian
adik-adik ragu darah yang keluar itu ada 24 jam atau tidak, maka darah tersebut itu termasuk darah haid. Pada umumnya darah haid itu adalah 6 atau 7 hari, baik itu keluar secara terus-menerus ataupun secara terputus-putus. Nah, paling lama masa haid ini adalah 15 hari, meskipun keluarnya itu tidak terus-menerus atau secara putus-putus. Kok ternyata ada seorang wanita itu keluar darah tanggal 1, kemudian tanggal 2-nya udah nggak keluar, terus tanggal 3 keluar lagi, tanggal 4 nggak keluar, tanggal 5 nggak keluar, selama itu belum 15 hari, itu dinamakan sebagai darah haid. Atau bahkan tidak terputus-putus, kok ternyata tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu sampai 15 hari itu keluar darah. Nah, itu masih dikatakan sebagai darah haid. Contoh lagi, jika kok adik-adik terputus, seorang wanita itu terputus, contohnya tanggal 1, 2, 3 itu keluar darah, kemudian kok tanggal 4, 5, 6 sampai tanggal 8 itu udah tidak keluar lagi, terus tanggal 9 sampai tanggal katakan tanggal 17 itu kan udah melebihi 15 hari. Nah, yang tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dikatakan sebagai darah haid. Kemudian yang tanggal 16 sampai 17 itu dikatakan sebagai darah istihadah. Jadi seorang wanita itu wajib melakukan sholat. Kemudian larangan-larangan orang yang haid. Nah, ini ada beberapa larangan haid. Yang pertama itu ada sholat. Nah, sholat ini larangan saat haid menurut Islam itu tidak boleh melaksanakan sholat saat menstruasi. Nah, ada sebuah hadis yang menyatakan apabila haid datang tinggalkanlah sholat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ketika dalam masa haid itu berarti seorang wanita sedang dalam keadaan tidak suci ataupun kotor, sehingga larangan saat haid itu tidak boleh dilanggar. Nah, sholat ini wajib sholat ini tidak wajib diqodok, bahkan jika diqodok itu haram hukumnya. Kemudian puasa, selain sholat tadi itu kan ada puasa. Ketika dalam keadaan menstruasi itu seorang wanita itu tidak boleh melakukan puasa. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodok sholat. Jadi artinya hadis tersebut itu kita wajib mengganti puasa Ramadan di kemudian hari. Namun ini juga tidak berlaku untuk sholat. Jadi kalau sholat itu tidak wajib mengqodok, bahkan hukumnya juga haram. Kalau puasa ini wajib hukumnya mengqodok di lain waktu. Puasa ini bukan hanya diharamkan untuk berpuasa Ramadan, puasa-puasa sunnah pun juga dilarang untuk wanita yang mengeluarkan darah haid. Kemudian ada tawaf. Nah, ketika sedang melaksanakan haji, larangan saat haid bagi wanita ini adalah tawaf, karena itu sedang dalam keadaan tidak suci, dilarang beribadah dalam sementara waktu. Nah, ini ada Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ketika sedang melaksanakan haji dan sedang dalam keadaan haid, kerjakanlah segala yang dikerjakan oleh orang yang sedang berhaji, tetapi jangan melakukan tawaf. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian larangan membaca Al-Quran. Nah, larangan saat haid ini menurut Islam selain tidak boleh berpuasa, tawaf ataupun sholat, ini juga dilarang membaca Al-Quran. Ada hadis Rasulullah SAW itu bersabda, orang junub dan wanita haid itu tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu bisa membacanya kembali
jika setelah selesai masa haid dan melakukan mandi wajib dengan benar, kemudian berhubungan suami istri. Nah, ini juga selain yang saya sebutkan tadi, ini juga tidak boleh menurut Islam jika ada seorang wanita yang mengeluarkan darah haid. Nah, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 222, saat wanita sedang haid dan menstruasi, maka ia diharapkan untuk melakukan hubungan suami istri atau berzina. Nah, yang dalam hadis pun juga disampaikan bahwa barang siapa yang menyetubuhi wanita haid dan menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya tadi itu darah haid masa keluarnya itu paling sedikit adalah 24 jam, dan yang pada umumnya itu sekitar 6-7 hari, dan yang paling lama itu adalah 15 hari. Dan orang yang haid ataupun nifas itu juga diharamkan bersuci. Karena apa? Karena itu adalah termasuk mempermainkan ibadah. Kalau ada wanita melahirkan itu lalu mengeluarkan darah nifas, sebelum itu ya kok mandi wiladah, maka selama keluarnya darah nifas itu diharamkan untuk mandi wiladah. Begitu juga hal dengan seorang istri yang baru bersetubuh. Nah, untuk masalah istihadah dan nifas nanti dibahas minggu depan. Halo Dede, monggo. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya. Pripun, Dek? Kalau cuma hafalan Al-Quran itu boleh waktu haid? Oh, kalau cuma hafalan, kan nanti niatnya itu udah berbeda, sama niatnya itu untuk lalaran gitu. Jangan kok niatnya untuk membaca atau yang lainnya. Kalau sama niatnya pengen lalaran itu nggak apa-apa. Kalau menambah hafalan itu nggak boleh. Jadi sama cukup dengan lalaran gitu. Contoh sama sudah hafal 1 juz 2 juz lah, itu sama dilalar kembali nggak apa-apa, tapi kalau sampai tambah lagi itu nggak boleh sih. Itu ini tadi siapa nggak yang tak tanya? Pasti. Nomor absennya Dek berapa? Halo Mbak Ulum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah disampaikan dari Mbak Ulum. Kemarin juga sudah perkenalan dengan Mbak Ulum yang dari mahasiswa dari UI Malang. Mungkin untuk Ada pertanyaan atau
Jika ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini udah jam 8.58, kurang 2 menit lagi. Mungkin saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.